Udah ada Malphite di sana, kalau misalkan gak ada Yasuo sih agak kurang ini. Kurohiko mungkin harus nih main Yasuo nih. Oh, Yasuo nih ya. Apakah kita akan melihat Yasuo di tangan Kurohiko? Karena Yasuo ini lumayan terkenal juga. Iya, terkenal banget, biasanya terkenal nge-fit. Iya, jadi kita ingin melihat nih Yasuo-nya keluar dan ternyata Akali hero mekanik lagi ya. Champion mekanik bakal dipilih di sini Akali bagi tim Kevin. Wow, Akali. Kurohiko main Akali, berarti cukup menarik dan juga ada The Garen. Di sini berarti udah fix banget Fiora-nya bakal ada di jungle, cuman bisa kemungkinan Garen juga support juga sih. Jadi Fiora masih bisa di Baron. Ini lucu nih nickname-nya nih, Alligator ya. Oh iya, Alligator ya. Namanya kan Alingga Putra, jadi Alligator. Alligator. Kenapa nggak pakai Renekton sekalian ya kan? Iya. Buaya ya. Biar ini ya, Mendalami sama peran. mendarah daging ya, mendalami peran betul, mendalami peran ya. Oke, dan di sini ada skip ban juga dari tim Chandra. Satu skip ban, berarti kita bakal memang total 4 ban harusnya. Di sini ada ban lagi, ada Corki. Lagi-lagi AD, lagi-lagi ini ya, AD carry ya buat di Dragonland dan juga ada Jinx juga. Di sini adanya Kevin Sanjaya. Dimatiin juga sih. Sama-sama mematiin si Kevin itu coba untuk nge-shutdown Chandra dengan yang namanya dia nge-ban Corki, Morgana, ada Caitlyn. Sedangkan tim Chandra juga melakukan hal sama, Lucian, ada Jinx juga di band. Mereka mungkin punya latihan tapi saling memberikan informasi sih. Gue pakai ini loh, ini bagus loh gitu. Ada yang ini ya, informasi yang terselip mungkin ya. Dan Bisa, itu dia ya. ada band terakhir dari tim Kevin dan tentunya kita akan menunggu kira-kira Kevin Sanjay ini bakal pakai champion apa karena ini yang menarik nih. Ezreal akan di-pick. Wow. Waduh, Ezreal Lulu. Berarti Malphite bakal ada di Baron dan Akali di mid lane buat Kurohiko. Dan ini ada Yasuo yang menarik banget karena sebenarnya dari tim Kevin gak ada mau pick Yasuo tapi mungkin ngamanin biar gak ada Yasuo Malphite. Yasuo diambil nih kan sama tim Chandra, berarti bakal ada di mid lane Yasuo-nya, ini Garen di Baron lane, Fiora ya, dan di sini tinggal satu ADC lagi atau mungkin Chandranya yang pakai Lux buat APC. Kita masih belum tahu juga, tergantung pick terakhir dari Henry dan ternyata Karma. Wah, dia 2 APC. Wah, ini bakal berbahaya ya. Kalau menurut lu gimana nih lihat dari segi champion selection ya? Kira-kira lebih mengarah kemana nih kalau lu lebih sukanya nih? Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin rotasi di awal, di late game, tim Kevin menang banget nih. Dari segi dia pick champion lebih stabil bisa dibilang. Karena dia punya Lee Sin yang kuat banget di early-nya sebagai jungle. Terus di late game-nya nanti bisa kuat di arah Ezreal. Ya Akali juga kuat, sekarang dia bisa pakai item defense Wanderer dan segala macam. Dan tapi yang gue concern adalah di Karma sama Lux yang kalau misalkan skillnya bener-bener keras terus, pokingannya bener-bener luar biasa sakit sih. Lee Sin belum sempat masuk, mungkin udah mati duluan. Jadi punya keunggulan masing-masing, tapi kekurangannya ini memang mereka nggak punya marksman dari timnya si Chandra Liao. Jadi itu bakal bahaya banget gak sih nanti di late game-nya? Nah, itu berbahaya. Cuman memang damage burst dia gede-gede semua. Lux tuh damage-nya gede ya kan, Karma juga gede. Mereka punya Yasuo juga. Cuman Yasuo bakal mandiri ya. Sekali lagi Yasuo mandiri karena dia misalkan mau pakai ultimate-nya terbangin harus pakai Cyclone sendiri. Jadi sedikit agak sulit sebenarnya kalau misalkan tadi posisinya dia nge-pick Yasuo di tim Chandra. Tapi kita nggak tahu juga, kita bakal lihat juga karena ultimate Karma juga bisa nge-pop up di mana si Yasuo bisa pakai skill ultimate-nya sih, Bel. Menurut gue ini bakal ada adu mekanik sih. Iya sih, pasti adu mekanik Adu banget mekanik, terutama dari champion-champion mekanik gak sih? Dihan kayak kita ngelihat ada Iya. champion-champion mekanik kayak Akali. Ya Akali ini kan champion yang bener-bener mengandalkan fast hand tuh satset gaming gitu kan. Begitu pula Yasuo, jadi ini bakal menarik banget gak sih pertemuan antara kedua champion ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke dalam in-game-nya. Di sini antara tim Kevin melawan tim Chandra sudah mengisi pos masing-masing dan unik Dragon pertamanya nih menarik ya, Infernal Dragon. Infernal Dragon dan juga nih Kevin pakai champion yang satset juga ya. Mungkin kalau misalkan di badminton dia bisa di smash pakai ultimate nanti kan ultimate-nya nge-smash kan jedar. Dan juga nggak tahu juga tapi di sini yang berbahaya adalah si Harry ya kan, dia pakai Lee Sin. Dimana Harry ini match Lee Sin itu terbanyak di akun dia. Gue sempat ngintip waktu itu. Dia bener-bener kayak sekitar 500 mungkin udah 1000 match juga pakai Lee Sin doang gitu. Jadi memang udah paling banyak tuh mentok dia pakai Lee Sin. Dan udah bener-bener kayak nggak di respect band juga. Dimana dari tim Chandra lebih nge-respect band ke champion-champion yang bakal dipakai sama Kevin. Jadi ini udah apa ya? Dari
Lee Sin ini udah diutus ya sama tim Kevin. Kau Betul. pokoknya pakai Lee Sin, kita harus menang. Tidak boleh memberikan kemenangan kepada tim Chandra. Tapi ya untuk detik-detik awal mungkin belum terlalu panas. Masih sedikit pemanasan saja. Berusaha untuk mencari mungkin beberapa last hit untuk mengumpulkan gold ke depannya. Untuk ini ya, lebih maju lagi dari segi ekonominya. Dan masih belum ada usaha-usaha untuk melakukan pick off dari kedua tim. Jadi untuk sementara waktu memang seperti biasa masih mengumpulkan ya apa yang bisa dikumpulkan aja dari beberapa minionsnya. Oh ternyata gue baru sadar. Ini tuh? Luxia ada di atas ya. Luxia ada di Baron Lane. Nih Cita Doci nih harusnya nih Chandra Liao ya. Karena Alligator itu kan Alingga Putra. Terus yang di mid lane yang pakai Yasuo itu Lutfi. Bang Upi ya, Bang Upi pakai Yasuo. Kita liatin lagi nih ntar Bang Upi pakai Yasuo gimana. Cuman ini ada pertukaran scuttler aja di arah River. Dimana sama-sama dapat satu-satu aja. Oip juga rotasinya berlawanan arah dengan Henry. Atau Harry dengan Lee Sin-nya. Lee Sin-nya juga coba untuk ngambil blue buff. Yang dimana Fiora juga melakukan hal sama. Cuman di sini Lee Sin-nya lebih unggul nih Bel. Buat ngambil blue buff-nya lawan terlebih dahulu. Iya, jadi untuk sekarang lagi-lagi, lihat itu agresif banget pengen nyulik Lee Sin-nya. Tapi untungnya masih bisa kabur Lee Sin-nya, masih ada satut gaming, masih bisa cabut ke arah mid. Dan sepertinya akan kembali di reset dan bakal dikejar Galatea untungnya. Masih dekat sama turret jadi masih bisa napas lebih lagi. Betul, agresif banget ya. Bisa kita lihat tadi dari Lee Sin seorang Harry itu sendiri, Sonic Wave langsung ke arah Galatea, langsung coba disamperin juga. Tapi kali ini memang sebelum objektif pertama nih belum ada fight sejauh ini. Mereka benar-benar sama-sama main safe juga. Kevin Sanjaya lagi farming juga di arah bawah. Dan juga memang ini satu fighter satu APC. Ya dimana benar-benar cukup menarik untuk lihat. Gua rasa di sini Henry dengan karmanya bakal ngepick atau mungkin bakal ngambil lebih ke arah build APC nantinya. Dia bakal build ini ability power. Benar-benar kayak full banget, gak ada item defense. Mungkin kalau misalkan dia mau bikin ada chancer masih gak salah sama. Pakai Lowing Water, tapi di arah mid lane apakah ada Kuntil atau Kuroyok yang lebih agresif lagi. Cyclone bakal dikeluarkan juga, Steel Tempest dari Galat ya, atau Lutfi Alimawan. Yang gak disambut dengan last breath ya. Ini masih belum ada first blood nih ya. Belum. Kira-kira siapa guys yang bisa dapetin first blood nih antara tim Kevin melawan tim Chandra? Langsung aja komentar di kolom komentar pastinya teman-teman semua kira-kira siapa nih yang akan mendapatkan first blood pertama. Apakah tim Kevin ataupun tim Chandra? Karena sementara waktu kedua tim masih sangat berhati-hati sih. Benar-benar gak mau memberikan keunggulan untuk masing-masing tim dan damage yang begitu besar diberikan. Nampaknya Henry masih bisa menahan damage tersebut tapi Harry mulai datang dan mulai menghancurkan beberapa ward nih ya dari arah jungle-nya. Betul, dan ini bisa dilihat ya mereka benar-benar kayak naruh ward aja benar-benar agresif juga. Taruh di sana biar gak kena geng yang pada akhirnya sampai sekarang pun sampai menit keempat ya belum ada first blood nih. Naga pertama bakal up tapi kebiasaan Harry dengan Lee Sin pasti bakal ngambil referral terlebih dahulu. Jadi RH-nya bakal diamanin tapi udah coba untuk ngambil scuttler. Dimana Oyip udah datang juga bakal disambut dengan seorang Kuntin yang dimana scuttler berhasil diamankan oleh Harry. Sonic Wave kena bakal coba untuk di-insect nampaknya gak berhasil oleh Peso dan juga udah ada satu buah ultimate yang dikeluarkan juga oleh seorang Chandra Liao. Kali ini kayaknya Heraldnya bakal di zoning duluan sama timnya ini di Kevin. Bakal maju lagi Sonic Wave dari Grand Challenge juga bakal dibuka lagi masih ada launch riposte bakal dibuka ke arah Henry juga. Masih coba untuk dibuka satu buah skill lagi oleh seorang Chat di. Tapi ya Henry pun datang. Memberikan burst damage juga ke arah Bang Pen, yang dimana mereka harus mundur terlebih dahulu. Sedangkan lari Lutfi, nampaknya masih menunggu di arah mid lane terlebih dahulu nih Bel. Iya, tadi backup yang benar-benar bagus dilakukan oleh Bang Pen ya. Tidak memberikan begitu banyak damage masuk ke arah Harry. Dan ini bagus banget dari tim Kevin karena mereka udah berhasil nge-beat si Final Spark-nya dan bakal dikontes tentunya bakal dikejar. Tapi masih bisa menahan nyawa. Harry sudah benar-benar low kali ini dan siapa yang kira-kira akan mendapatkan referral-nya bakal dimasukin aja. Dan ternyata tim Chandra yang akan mampu mendapatkan referral tersebut. Betul, masih ada 5 point strike juga di mana seorang Kuntin apakah berhasil membunuh satu pemain dengan satu buah pasifnya juga Henry terbunuh. 1-3 tapi referral berhasil diamankan oleh kawan-kawan dari tim Chandra. Sedangkan Kayes dan juga Kevin Sanjaya masih santuy farming di arah bawah nih Bel. Waduh, tapi tadi bagus sih sebenarnya apa yang dilakukan oleh tim Kevin.
dia udah berhasil nge-bait si Final Spark-nya itu untuk keluar duluan. Tapi Oyip datang dapetin si Rift Herald-nya dan berhasil dapetin kill-kill penting nih ke arah pemain-pemain dari tim Kevin. Jadi tentunya pasti dari arah Gold lebih dimenangin sama tim Chandra. Jadi mungkin di sini dari tim Kevin mereka harus lebih berhati-hati dan ternyata dari Blue Team di sana masih mampu untuk mendapatkan satu buah pemain ternyata. Betul, loot sudah diamankan juga, tapi nampaknya dari Kurohiko pun bakal coba untuk didorong dengan satu buah Rift Herald yang dimana mereka bakal coba untuk zoning itu aja. Udah ada terus shot Barrage yang dibuang juga karena seorang Kuntin dimana langsung nabrak gak hancur kali ini karena masih ada nyisa HP yang tersisa. Cuman nampaknya dari Naga pun Dragon bakal diamankan oleh tim Chandra. Sebenarnya ini bencana Bel, karena Harry dengan Lee Sin-nya pasnya power spike itu di early. Dimana kalau misalkan kali ini mereka juga tadi gagal nge-stolen, dia gagal nge-steal, berarti berharap dari seorang Kevin Sanjaya sendiri sebagai kapten ya untuk di late game dengan Ezreal nanti sih menurut gue. Dan ternyata dari Infernal Drake-nya itu bahkan bisa diamanin sama tim Chandra. Jadi tentunya ini bener-bener stongs banget buat tim Chandra. Dan untuk sementara waktu kembali diperlambat nih ya. Permainan-permainannya kembali tenang lagi dari segi tempo. Masih belum terlalu agresif karena ini belum ada yang bisa dikontes. Tapi ternyata saya salah. Karena dari arah bawah sudah ada fight yang terjadi. Alligator pun sudah benar-benar low dan berhasil diusir Kayes. Mau nggak mau harus kabur. 3 melawan 3 sekarang. Dan masih menjaga-jaga dari masing-masing tim. Bakal dikejar aja kali ini. Kuntin masuk dan berhasil mendapatkan seorang Henry. Dan masih akan dibalas juga. Vince di sini akan menahan. Tapi lagi-lagi masih tarik ulur aja antara kedua tim ini. Betul, masih ada perfect execution juga dari seorang kali Kurohiko, jadi masih bisa cabut. Dan juga ada tadi terus shot Barrage dari Kevin Sanjaya yang membuat akhirnya dari tim Chandra harus mundur sementara. Cuman tadi cukup menarik karena dari PSO Harry sendiri itu terjun dengan Transcendent Embrace milik Henry, adiknya sendiri. Dan juga udah ada satu upaya lagi dengan Sonic Wave ke arah mid lane. Dimana Yasuo masih bisa mundur lagi. Masih belum power spike nih guys, Yasuo guys masih menunggu. Mungkin kita belum tahu lagi kapan, tapi bakal langsung dimajuin aja dengan sebuah safeguard. Tapi ternyata udah ada root juga ditendang langsung dengan Dragon Strike-nya. Unstoppable Force dari Bang Pen. Coba untuk masuk ke pertahanan dari tim Chandra, tapi ternyata masih bisa untuk mundur dulu dan main safe mending ya Bel. Ini Bang Pen sih backupnya bagus banget dari tadi ya. Yes. Dia selalu bisa datang di waktu-waktu yang tepat, tapi ini tentunya berbahaya bagi Cita, Doci atau Chandra. Karena udah mulai mulai dideketin sama Kuntin lagi masa-masa PDKT. Ini si Harry juga udah datang nih dari arah belakang. Jadi tentunya ini Cita Doci ada di posisi yang tidak nyaman dengan pinchers movement yang dilakukan. Betul, mungkin ada niat jahat gitu ya ke arah Chandra Leo kali ini ya kan. Dari Chandra Leo sendiri pun bakal coba untuk pakai Honeyfrit dulu. Tapi pastinya dari Harry sudah bakal melakukan Dragon Strike sambil menunggu ultimate yang belum kunjung datang. Minion pun masuk, bakal coba dimaju dengan satu buah safeguard. Dan juga ada Final Spark yang masuk. Light Bending, Prismatic Barrier pun gak menolong seorang Chandra Leo. Dan turret yang akan diamankan. Bakal maju lagi ada 5 point strike. Twilight Shroud dan berhasil dibunuh lagi. Apakah ini comeback yang terjadi? Karena turret bakal diamankan oleh kawan-kawan dari tim Kevin. Tapi ternyata ada flash yang cukup agresif dari Lutfi Alimawan. Yang bakal coba masuk lagi static shift coba untuk diproc terlebih dahulu, tapi ada Bang Pen. Ia juga punya niat jahat yang bakal coba untuk mengejar seorang Galateo. Misalkan dia punya Unstoppable Force, tendang lagi. Sonic Wave masih ada lagi di mana seorang Lutfi Alimawan bakal coba untuk diajar habis-habisan oleh tim Kevin Sanjaya Bella. Oh no, satu persatu pemain-pemain dari tim Chandra terculik. Dimulai dari Chandra, setelah itu ada Henry dan akhirnya Galatea pun tumbang. Ini mulai terlihat tidak baik tentunya karena lihat dari arah Gold udah mulai nge-swing, udah mulai diambil sama tim Kevin dan sekarang Rift Herald yang kedua nampaknya akan segera diamankan, tapi tidak akan diberikan begitu saja karena Alligator langsung masuk. Tapi untungnya Lee Sin mampu mengamankan Herald tersebut, tapi Harry pun sudah benar-benar low dan bakal diamankan oleh Oyip di sana dengan Grand Challenge. Betul, bakal dimajuin lagi juga, masih ada Wild Growth juga bakal buka dengan Mystic Shot. Essence Flux juga udah masuk, memang Bang Pen gak bisa kabur lagi, tapi masih ada Kevin Sanjaya. Final Spark dari belakang cukup membantu juga di mana kawan-kawan dari Kevin Sanjaya dipukul mundur meskipun Herald hilang. Tapi mereka berhasil untuk menculik Harry sebagai jungler juga pastinya, dan Naga 20 detik lagi yang bakal up. Sama halnya ini juga bakal dikontes dan mungkin bakal di-steal sama seorang Lee Sin yang udah jadi Yomu dan jadi OTW Black Cleaver mungkin dari itemnya. Tapi kita masih belum tahu juga karena sebentar lagi pun ini Naga bakal up, mereka harus segera balik dan juga nge-recover dari item-item mereka miliki, Bella.
Iya, jadi tentunya di sini Drake sendiri udah bentar lagi bakal up nih ya. Yep. Dan itu bakal bisa jadi kontes lagi. Jadi tentunya karena ada satu objektif lagi yang up, ini otomatis akan memaksa tim Kevin dan juga tim Chandra untuk bertemu dan sepertinya akan langsung di dive in. Harry PSOA di tengah-tengah dan ternyata Henry yang sudah sangat-sangat low. Tapi ada satu turret tadi yang berhasil ditumbangkan dan bakal dimajuin lagi. Tapi di sana Akali yang mampu mendapatkan kill dan ternyata pemain-pemain dari tim Chandra tidak bisa menahan agresivitas yang dilakukan oleh tim Kevin. Betul, satu Sasagi yang gak sempat membunuh lawan ternyata Oyip ternyata pun berhasil dibunuh dan rampage untuk Akali Kurohiko kali nampaknya. Dan Mountain Dragon bakal jatuh di tangan tim Kevin Sanjaya dengan cukup mudah. Dimana tidak ada kontes sama sekali karena mereka tadi ada beberapa yang keculik juga. Dan ternyata damage dari Lutfi Aliamawan tidak sebesar itu. Dan juga dari Henry tadi Transcender Embrace sudah bagus. Cuman gak ketarik semua karena adanya Tiren, ada tembok di sana. Yang dimana kali ini pun sudah ada satu naga untuk masing-masing tim dari Network Gold. Yang sudah mulai diungguli oleh tim Kevin Sanjaya. Ya sebelumnya tadi tim Chandra itu lebih unggul Bella. Iya, ini mulai terlihat tidak baik ya. Karena dari tim Chandra itu mereka suka keculik satu persatu di setiap lini dari mapnya. Sedangkan dari tim Kevin mereka mainnya tuh lebih bersama-sama. Mereka mainnya lebih ke satu unit. Jadi tentunya ini tim Chandra harus segera membenahi hal ini. Dan lihat, ini keberadaan dari tim Kevin tuh benar-benar kelihatan banget. Dan apalagi Banpe yang selalu bisa menjadi garda terdepan. Dan menghadapi pemain-pemain dari tim Chandra. Dan nge-enable pemain-pemain dari tim Kevin untuk kembali menusuk ke dalam lini dari pemain-pemain tim Chandra. Bener, tadi memang pedangnya juga ketebasnya ke Malpitnya Bang Pen gitu kan. Yang benar-benar gak berasa banget yang pada akhirnya juga gak sempat ngasih damage yang maksimal dari Yasuo. Jadi mereka memang sebenarnya harus nyari celah dulu nih dari timnya Chandra untuk ngambil turret-turretnya dulu. Karena bagian mid lane juga bakal diamankan oleh tim Chandra melihat kalau misalkan mereka fight lagi, goldnya agak ketertinggalan. Bahkan kita lihat ternyata sudah ada wild gold yang dibuka juga. Dan ini dia Fiora Yips yang tentu saja mendominasi kali ini masih di Transcendent Embrace langsung ke arah seorang Kuntin. Maju lagi tuh alat Shroud Fight Point Strike juga dibuka dan ternyata Kurohiko pun tumbang. Langsung begitu saja tak kabur gaming. Tapi di atas ternyata ada Harry yang memanfaatkan makro skillnya untuk mendapatkan turret bagian 2 kali ini Bella. Bisa memanfaatkan lini-lini yang memang tidak dijaga oleh pemain-pemain dari tim Chandra, berhasil dapetin turret dan demi turret. Dan ini permasalahannya kan di Wild Rift ini kan lu harus ngejagain turret kan. Dimana turret ini menjadi prioritas utama. Dan kalau misalkan turretnya itu mulai dicakar satu persatu, ini akan jadi hal yang sangat berbahaya tentunya bagi tim Chandra. Tapi kalau kita lihat dari arah timer, Baron akan segera hadir. Jadi tentunya next fight akan segera kita lihat antara kedua tim ini sudah mulai mendekat. Lihat dari tim Chandra mulai melakukan sweeping terlebih dahulu. Lihat di mana aja keberadaan dari pemain-pemain tim Kevin. Masalahnya tim Kevin mereka ada di jarak yang cukup jauh. Dan lihat ternyata Baronnya sudah ready dan mereka nampaknya akan segera memulai pertarungan dari arah atas. Betul, karena sebenarnya gue ngelihat di sini Kevin saja itu susah banget buat diculik ya sama tim Chandra. Karena dari si OYP sendiri dengan Fiora itu selalu ngincar ke arah Harry-nya. Kalau misalkan Harry-nya nggak mati memang susah banget, tapi Kevin positioningnya bagus banget. Sebagai pemain badminton ya kan, maupun solo maupun ganda gitu ya. Dia benar-benar bisa memposisikan dirinya itu bagus banget sampai gak bisa keculik sama lawan. Tapi kali ini kita lihat di bawah sudah ada Alligator. Yang dimana di atas bakal ada fight lagi, ada satu buah Sonic Wave yang agresif dan juga safeguard yang dibuang oleh Harry. Membuat seorang Oyep harus mundur dulu, sedangkan Garen belum ada yang jagain lagi. Ini yang jagain sih harusnya bisa Akali masih bisa banget ngejagain Garen di bawah. Atau mungkin Malphite, tapi Malphite ultimate-nya dibutuhkan untuk perang. Jadi tim Kevin agak sedikit terdistraksi dengan split push yang dilakukan oleh Alligator nih Bella. Iya, tapi ternyata Baron ini bakal dicuekin terlebih dahulu. Jadi bakal dikacangin dulu nih SMS dari Baron. Ada Baron nih di sini. Ternyata masih belum dicolek terlebih dahulu dan Baronnya diambil ternyata. Belum. Oh belum ya? Gue agak sedikit terdistract tapi iya karena memang Baronnya masih alive. Tulisannya masih hidup berarti Baronnya ini masih masih bobok manis ya, bobok cantik, masih bocan, belum disenggol-senggol. Dan ini, lihat ini tim Kevin tuh bener-bener mainnya tuh satu unit banget. Dia bener-bener nge-clearin di mana aja keberadaan pemain-pemain dari tim Chandra yang sebenarnya ada di sisi berikutnya, ada di tempat yang berbeda. Jadi tentunya ini bakal segera bertemu. Ini kalau bertemu udah nggak bisa ditahan lagi sih. Menurut gua ini yang menangin war berikutnya bisa dibilang akan mengakhiri game kali ini. Betul, udah ada Dragon Strike juga bakal coba ditebas. Langsung last break, masih ada Transcendent Embrace juga dibuang ke arah ini juga ternyata Kurohiko berhasil mendapatkan satu orang Henry PSO. Kita lihat ada Demacian Justice yang masuk ke arah belakang. Kayaknya juga bakal dikejar oleh Alligator dan ternyata
ternyata di Bang Pen sudah tidak bisa menolak lebih lama lagi. Tapi Kuntin yang juga bakal bayuan oleh Oyip. Kali ini Kurohiko bakal dibunuh oleh Oyip. Kempaknya menyisakan satu orang atau dua mungkin. Bang Pen dan juga Kevin Sanjaya. Di mana naga Ocean juga bakal up dan diamankan. Nampaknya oleh kawan-kawan dari tim Chandra. Tapi ternyata tadi tuh kalau misalkan kita lihat, itu Dragon Slash-nya belum ada yang sambut ya Bel. Iya betul, dan ini gak bakal dikasih begitu aja sama Bang Pen, langsung dimajuin aja Alligator, mau gak mau harus melawan Bang Pen kali ini, dan Oyip mampu mengamankan Dragon tersebut dan harus cabut kali ini, tapi ternyata tidak akan dibiarkan begitu saja. Oyip pun sudah benar-benar low dan Vince ternyata yang akan tumbang. Oyip kembali mendapatkan satu buah angka di sana, dan tim Kevin terlihat mereka ternyata berhasil untuk dibalikan keadaannya. Betul, ini seru banget ya karena ternyata saling balikin keadaan juga. Dan juga tadi dari OIP udah jadi dead dance, jadi emang agak keras juga, dia nyawain nambah lagi. Sedangkan tadi memang udah gak punya blink lagi untuk keluar dari pit dragon milik tadi Ocean Dragon. Jadi emang dari Kevin Sanjayanya udah gak bisa ditolong. Bang Pen juga kayaknya gak punya flash, gak bisa nolong Kevin gitu kan. Jadi memang udah Kevin akhirnya mati sendiri aja karena memang gak bisa kejar di sana. Cuman ini masih ada kesempatan banget di mana tim Chandra bakal kebalikin karena dari network goldnya bener-bener beda dikit banget. Tapi Chandra di atas set Chandra yang terculik oleh Harry yang gak bisa ditolong oleh Lutfi Limawan. Kali ini Galatea pun bakal coba untuk masuk lagi, Sweeping Blade coba untuk masuk tendang, dan Proto Belt juga dibuka. Ternyata kali ini ada Cyclone yang miss, dan juga Lutfi Limawan berhasil di take down oleh Harry dengan Lee Sin-nya. Udah ada kiriman juga terus Soch Barat, tapi dari mid lane Alingga Putra lagi-lagi nge-split push dengan enak banget nih Bella. Tapi dia akan ditangkap tentunya, dia udah ketahuan. Dua pemain ngejar dan Alligator tentunya akan menjadi bulan-bulanan dan terpaksa harus tumbang. Ini mulai terlihat buruk bagi tim Chandra ketika mereka bisa menggigit kembali. Ternyata mereka bermain dengan terpisah-pisah dan berhasil dimanfaatkan dengan total oleh pemain-pemain tim Kevin, sehingga karena mereka tahu mereka memiliki keunggulan jumlah pemain, tentunya Baron akan menjadi hal yang sangat menarik dan akan diamankan. Tapi Henry, begitu pula teman-teman yang lain, ada Oyip juga tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi dengan mudah pastinya bagi tim Kevin. Betul, ini karena benar-benar riskan banget dan juga gede kesempatannya buat di stolen ya sama tim Chandra, jadi sebaiknya jangan dimulai dulu. Cuman nih gue cukup bertanya-tanya nih, Kurohiko jadi jago banget nih main kalian nih. Woi, abis ngapain nih dia nih, main kalinya luar biasa tadi butuh kombonya. Tapi nampaknya Oyip tengah tahuan, langsung ada Mystic Shot juga. 5 points Shuriken Flip masuk dan itu dia. Perfect execution yang benar-benar perfect banget karena jungle Delon pun mati. Masih ada satu win wall yang dibuka juga Prismatic Barrier, tapi Sonic Wave miss. Itu dia ada Insect yang masuk final Spark gak menolong Chandra, harus mundur dulu dan ternyata ada satu buah Transcendent Embrace dari seorang Henry yang masuk. Itu dia Asagi, saat masuk ke Bang Pen juga di mana Lutfi berhasil mendapatkan Bang Pen. Harry nampaknya nggak menunggu kematian, tapi ternyata kali ini masih ada Kayes yang harus lari lagi. Cyclone miss, sayang sekali ada seorang Kurohiko yang masuk dengan 5 point strike dan juga Shuriken Flip-nya bakal coba untuk masuk karena pertahanan lawan. Twilight Rod juga masuk, masih di Judgment juga, tapi Kurohiko pun masih bisa bertahan di sana dengan satu buah Twilight Rod dan killing spree didapatkan oleh Kuntin atau Kuro kali ini Bella. Bakal dikejar kali ini dan masih bisa menahan tentunya, dan Kuntin akan cabut tapi bakal dikejar sama Alligator. Harusnya di sini Alligator bermain dengan hati-hati dan pastinya akan ada backup yang dilakukan. Mau nggak mau harus cabut dan Kuntin pun akan kembali ke arah base. Tadi tuh impactful banget sih. Bener-bener dikumpulin dari pemain-pemain tim Kevin. Meskipun memang kelihatan ngeri ya dari tim Chandra, itu udah keculik satu. Dari si Oyipnya lagi yang bener-bener impactful banget. Tapi sekarang malah mengerikan dari Harry pun tumbang. Langsung diketuk palu oleh Alligator. Dan kembali berbalik. Ini bener-bener balik-balikan banget, bener-bener bantar-bantaran banget dari antara kedua tim. Bener ya, dari Harry udah nggak punya lagi ini Guardian Angel-nya dan juga cuma ada satu Edge of Night yang ngebuat dia harus terkena pedang Demacia ya. Keadilan Demacia dari Garen Alligator. Tapi di sebenarnya kebuka juga untuk mereka melakukan Baron karena no smite ya untuk saat ini, dan Elder pun 17 detik yang sebenarnya mereka bisa untuk milih Elder aja. Karena Elder pun bakal bagus banget, tapi kalau misalkan ngambil Baron pun nggak masalah. Udah ada lagi-lagi Shuriken Flip langsung karena Chandra Liao. Karena Kurohiko berhasil mendapatkan lawan dengan cukup mudah. Di mana masih Lutfi Limawan, Winwall dibuka juga bakal coba masuk ke pertahanan lawan, dan ternyata masih ada Rod dari Henry yang bakal coba dibuka Grand Challenge langsung pada Kuntin. Mereka berhasil untuk membatalkan
mereka mengambil Baron tapi nampaknya tidak karena masih ada kiriman terus Baras yang mencoba untuk masuk. Mereka coba untuk mengambil turret terlebih dahulu, masih ada kontainer dari belakang juga Bang Pen yang bersiap-siap dengan satu buah unstoppable force yang masih disimpan. Lagi-lagi dan langsung masuk, itu dia. Transit dan Embrace yang dibuang. Coba untuk masuk lagi, nggak bisa untuk bertahan dan Bang Pen pun tidak punya escape tools, masih punya proto belt, bakal coba untuk masuk lagi. Launch dari seorang Oye berhasil mendapatkan seorang Bang Pen kali ini. Tapi Elder bakal jatuh nampaknya di tangan tim Kevin Sanjaya, Bella. Sayang banget, ini fightnya tuh terjadi di arah yang berbeda-beda khususnya bagi tim Kevin karena mereka terpisah dan bahkan sekarang bakal disayurin sama pemain-pemain dari tim Chandra. Lee Sin-nya pun tumbang dan ini terlihat begitu mengerikan bagi tim Kevin. Seraya ternyata Elder Cloud Dragon yang akan diamankan oleh Oyip dari tim Chandra dan tim Kevin mulai runtuh, mulai terlihat mengerikan karena tidak ada pemain lagi yang aktif dan ini artinya terbuka kesempatan lebar bagi tim Chandra untuk mengambil kendali atas posisi pemain-pemain dari tim Kevin. Wah, ini bencana sih. 2 naga plus 1 Elder. Ini bakal dikali 2 untuk efeknya. Cloud Dragon juga bikin mereka ngebut dan mereka sekarang punya Baron buff. Yang dimana sebenarnya bisa di atas kertas bisa dibilang ini tim Chandra bakal menang. Bener-bener kayak bakal ditutup banget gamenya karena susah banget buat membalikin keadaan. 2 APC di late game bener-bener kuat banget kali ini. Susah banget untuk Lee Sin bermain di area late game dan kali ini pun gak bakal tertolong menurut gua. Dan gua rasa bentar lagi game bakal ditutup juga karena mereka udah bawa buff ke arah mid lane yang bakal coba untuk dihajar dengan satu body CV strike dan juga masih coba untuk mendapatkan core dan nampaknya ini dia masih ada kesempatan tapi ternyata tidak dan kemenangan dimenangkan oleh tim Chandra Liao. Oh